Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Ibadallah, usikum wa ibadakallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses kehidupan yang kita jalani, banyak romantika kehidupan yang harus kita lalui. Ada pahit, ada manis, ada susah, ada mudah. Bahkan goncangan-goncangan kehidupan pun akan selalu ada saja terjadi. Kadang-kadang itu membuat hati kita menjadi goyah, hati kita menjadi bimbang, gelisah dan resah. Maka kita harus mencari cara bagaimana mengobatinya, bagaimana menstabilkan diri. Dan salah satunya adalah zikir pada Allah. Dalam ayat Al-Quran di surat Al-A'raf, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Orang yang berzikir pada Allah, dia akan tenang hatinya. Apa makna zikir? Dalam kamus bahasa Arab, zikir memiliki dua makna. Yang pertama adalah mengingat, makna zikir itu. Yang kedua adalah menyebut. Jadi ketika kita menyebut asma Allah, kita mengingat asma Allah, maka kita sesungguhnya sedang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir pada Allah, mengingat Allah, maka dia meningkatkan kesadaran dia akan eksistensi hidupnya di muka bumi, bahwa dirinya adalah hamba Allah. Zikir pada Allah ada sebuah proses kesadaran yang dibangun oleh seorang hamba Allah pada Tuhannya. Dan ketika dia selalu sadar pada Allah, bahkan dia selalu dekat dengan Allah, maka ia niscaya ada selalu dalam bimbingan Allah. Maka orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, maka hatinya akan tentram, akan damai. Karena Allah selalu berserta dia, Allah selalu menyertai dia. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat pada hamba itu satu hasta. Ketika seorang hamba mendekati pada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekati hamba itu satu depa. Ketika seorang hamba mendekat pada Allah satu depa, maka Allah akan datang dengan berjalan. Ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang dengan berlari. Ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan berlari, maka Allah akan datang kepada hamba itu lebih cepat daripada yang dilakukan oleh hambanya. Hadis ini menunjukkan bahwa jauh dekatnya Allah kepada kita tergantung bagaimana cara kita menyikapi, mendekat atau tidak kepada Allah. Semakin kita mendekat pada Allah, semakin kita merapat kepada Allah, niscaya Allah akan merapat pada kita, Allah akan mendekat pada kita. Orang-orang yang berzikir pada Allah, maka dia akan memiliki kesadaran sempurna dalam menjalani kehidupannya. Dia tahu sedang apa sekarang, sedang apa di dunia ini, dan apa yang ia cari, dan kemudian dia tahu kemana dia akan kembali. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, di mana dia tahu dari mana ia berasal, sedang apa kini, dan kemana dia kembali. Itu hal yang penting. Bahkan itu dikupas tuntas dalam sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup. Ketika seorang manusia sudah tahu bagaimana dia, dari mana dia berasal, sedang apa kita kini, dan kemana dia akan kembali, niscaya dia akan bisa menata kehidupannya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sadar akan hidup kita, kesadaran kita sebagai hamba, kesadaran kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban ibadah pada Allah. Kesadaran kepada Allah inilah yang harus selalu kita jaga sampai kapanpun.
sehingga Allah akan selalu membimbing kita, mengingat kita setiap saat dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun, Allah mudah-mudahan selalu menyertai langkah-langkah kita. Demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.